Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada saat di mana kita bangun pagi, tapi hati terasa berat. Masalah belum selesai, tekanan belum pergi, dan kita merasa seperti hampir tidak kuat lagi. Kalau itu yang dirasakan hari ini, firman Tuhan untuk kita. Mari kita membaca 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sahabat terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita satu kebenaran yang luar biasa. Kita boleh tertekan, tapi kita tidak akan dihancurkan. Sahabat terkasih, Rasul Paulus tidak menutup kenyataan hidup. Ia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Artinya, tekanan itu nyata. Tekanan bisa datang dari pekerjaan, keuangan, relasi, kesehatan, pelayanan, bahkan dari pikiran kita sendiri. Menjadi orang percaya tidak berarti bebas masalah. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesesakan. Tetapi yang luar biasa adalah Alkitab tidak berhenti pada kata ditindas. Karena hidup orang percaya tidak ditentukan oleh tekanan, tetapi oleh hadirat Tuhan di tengah tekanan itu. Sahabat terkasih, mari kita lihat satu persatu kebenaran yang dalam dari ayat ini. Yang pertama, ditindas namun tidak terjepit. Kata terjepit menggambarkan ruang yang tidak punya jalan keluar. Artinya, kita mungkin ditekan, tetapi kita tidak pernah kehabisan jalan, karena Tuhan selalu membuka jalan. Mazmur berkata, Tuhan adalah jalan keluar dari masa kesesakan. Saat dunia berkata tidak ada jalan, Tuhan berkata, Aku adalah jalan. Yang kedua, habis akal namun tidak putus asa. Ada saat di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita bingung, kita lelah, kita merasa kehilangan arah. Tetapi firman Tuhan berkata, kita boleh habis akal, tapi kita tidak kehilangan harapan. Karena harapan kita bukan pada kemampuan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, dianiaya namun tidak ditinggalkan. Ini sangat menyentuh. Ada orang-orang yang merasa sendirian dalam penderitaannya. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mendukung, bahkan mungkin merasa Tuhan jauh. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu tidak pernah sendirian. Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin manusia meninggalkan, tapi Tuhan tetap setia. Yang keempat, dihempaskan namun tidak binasa. Ini gambaran paling keras, seperti dijatuhkan, seperti runtuh, seperti semuanya hancur. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap pagi selalu berdoa sebelum berangkat kerja. Suatu hari, hidupnya berubah. Usahanya bangkrut, tabungannya habis, dan dalam waktu singkat, ia kehilangan hampir segalanya. Setiap hari, ia merasa seperti ditekan dari segala arah. Suatu pagi, ia duduk di kursinya dan hanya bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Ia benar-benar habis akal.
Tapi di tengah tangis itu, ia tetap berkata, "Tapi aku tahu Engkau tidak meninggalkanku." Hari demi hari berlalu, tidak ada perubahan instan, tidak ada mujizat besar dalam semalam. Tapi satu hal yang ia rasakan, ia tidak hancur. Ia tetap bisa bangun, tetap bisa berdoa, tetap bisa berharap. Dan beberapa bulan kemudian, Tuhan membuka pintu yang baru, lebih baik dari sebelumnya. Dan saat ia melihat ke belakang, ia berkata, "Aku memang ditekan, aku memang sempat jatuh, tapi aku tidak pernah dihancurkan." Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita sedang ada di salah satu kondisi ini. Merasa tertekan, merasa bingung, merasa sendirian, merasa jatuh. Firman Tuhan hari ini berkata, kita tidak hancur, kita tidak sendirian, kita tidak tanpa jalan, kita tidak tanpa harapan. Mari kita ingat bahwa selama Tuhan bersama kita, hidup kita tidak akan pernah benar-benar runtuh. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau tahu tekanan yang kami alami. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat. Bapa, hari ini kami percaya, kami boleh ditekan, tetapi kami tidak akan dihancurkan. Kami boleh habis akal, tetapi kami tidak akan kehilangan harapan. Kami boleh merasa sendirian, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh jatuh, tetapi kami tidak akan binasa. Kuatkan setiap hati kami pagi ini. Angkat kembali yang lemah, hibur yang terluka, dan beri pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita terus bertemu bersama, karena setiap pagi Tuhan selalu menyediakan kekuatan yang baru. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.